Selamat datang di Jam Trader pada minggu pertama bulan Agustus 2021. Kita akan mengupdate, mereview kembali IHSG kita yang pada beberapa bulan ke belakang sudah kita review dalam eh, pembahasan market outlook IHSG kita yang mudah-mudahan bisa nyampe ke 7.000. Sekarang kita update lagi ketika IPO Bukalapak ini dimulai. Oke. Sebelum masuk pada pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe Jam Trader, subscribe dulu. Serta bagi teman-teman agar selalu bisa menjadikan pembahasan, apapun itu pembahasan terkait dengan market, itu kita saling berdiskusi, saling bisa memberikan masukan, saling bisa memberikan output yang tentunya bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan kita untuk bagaimana kita menghadapi market ini secara lebih bijaksana. Oke, langsung saja masuk pada pembahasan. Kita lihat IHSG kita secara teknikal dulu ya. Secara teknikal, ini berada pada zona, RSI-nya berada pada zona menjelang zona overbought, dan dari segi volume masih oke ya, volumenya semakin meningkat. Secara MACD ini juga menarik, sudah golden cross dan sudah ada bullish divergence. Kita lihat dari segi chart, kita forecasting pada beberapa bulan ke belakang dalam video atau dalam pembahasan market outlook IHSG kita yang mudah-mudahan bisa nyampe ke 7.000 itu. Ini kita forecasting di area sini. Forecasting di area sini, dan secara keseluruhan dalam jangka waktu menengah dari 2020 IHSG kita forecasting ini masuk pada secara teori LF web ya, masuk pada web pertama di bulan Agustus 2020, web kedua bulan Oktober, sampai web ketiga di bulan Januari, dan mulai terjadi penurunan perlambatan IHSG di web keempat pada bulan Mei ya. Awalnya diawali dengan pada bulan Januari, kemudian ditarik lagi ke atas, retest lagi ke bawah sampai bulan Mei ya. Sedangkan bulan Mei sampai sekarang ini masih konsolidasi di area sini. Kita bilang akan konsolidasi terlebih dahulu jika IHSG mau melanjutkan ke web 5. Dan kita kaitkan juga dengan IPO Bukalapak, pada saat itu akan memberi sentimen cukup positif kepada market kita, IHSG kita. Mudah-mudahan bisa menjadi trigger penting, bisa menjadi pendorong penting untuk market kita ke depan bisa naik, mendorong saham-saham lain untuk juga ikut naik. Kita forecasting di sini akan terjadi sideways dulu di area 6.000, di area 6.100-an seperti itu, akan dikocok-kocok dulu di area sini dan pada akhirnya akan di breakout. Dan ini secara teknikal pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 IHSG resmi di breakout ya, dengan kita lihat volumenya juga oke. Kalau kita lihat dari inflow asingnya, kita lihat data di IHSG itu 1 minggu ke belakang, berarti dari area sini, bentar. Di area sini IHSG kita itu ada inflow yang cukup besar dari asing. Di regular market itu hampir 1 T ya, hampir 1 triliun. Itu 925,05 miliar. Cukup besar bagi inflow IHSG kita.
walaupun pada penutupan di tanggal 6 Agustus 2021 itu ada asing yang jual. Itu asing yang jual, setelah kita lihat, kita perhatikan bahwa asing yang jual itu berasal dari Bukalapak ya. Sebagiannya dari Bukalapak dan sebagian lagi dari saham-saham lain. Dan kenapa Bukalapak itu menjadi trigger penting? Kita bisa lihat dari data market kapitalisasi yang dimiliki oleh Bukalapak itu sendiri. Kita lihat datanya. Nah, ini data market kapitalisasi saham yang ada di indeks kita. Yang pertama adalah BCA, BRI, Telkom, Bank Mandiri. Yang pada penutupan di tanggal 6 Agustus pada hari Jumat 2021 itu, pada hari kemarin, ini kompak BRI, BCA, Telkom, Bank Mandiri itu ditutup merah. Bahkan kalau kita lihat market kapitalisasi yang paling besar pertama dan kedua ini ditutup dengan penutupan yang cukup besar ya, 2%. 2% ini berarti sangat mempengaruhi IHSG kita ketika tidak ada saham lain yang menopang untuk dijaga ya, yang menopang IHSG kita untuk selalu dijaga di zona yang masih dibilang zona yang cukup positif. Sampai sekarang kita lihat ini Arto sudah kelima ya, Arto positif, ini positif juga Astra, dan kita lihat market kapitalisasi dari Bukalapak. Ini kalau kita lihat datanya, market kapitalisasi Bukalapak itu ke-13 dan langsung dibuka auto reject atas. Di sini berarti ya, di sini auto reject atas, dibuka gap up, tapi di penutupan merah ya, tapi masih tetap dipertahankan di zona positif. Artinya ini masih uptrend, masih dalam kategori uptrend, walaupun Bank BCA, Bank BRI, Telkom, Bank Mandiri ini turun cukup besar ya. Jika dihitung dari market kapitalisasi pasar kita, maka harus ada saham yang dapat menahan IHSG kita untuk selalu bisa berada di zona positif, yaitu ditahan oleh Bukalapak yang langsung 24%, sehingga secara teknikal masih tetap pada zona yang cukup kita maklumi. Dan ini dari segi teknikal, support IHSG kita berada di support 6175 ya. Ini gap up ya, ini gap up-nya juga bukan gap up biasa, disertai volume yang oke, dan ditunjang oleh saham-saham yang bisa dibilang punya pengaruh juga di IHSG kita. Arto ini juga pengaruh ya, Astra juga pengaruh dari segi market kapitalisasi. Maka ditunjang oleh beberapa saham ini saja sudah sangat oke untuk IHSG kita melaju, apalagi ditambah dengan Bank BCA, Bank BRI, Telkom, Bank Mandiri itu bisa naik setidaknya untuk 2% saja, naik 1-2% saja untuk Bank BCA dan Bank BRI, Telkom, Bank Mandiri, itu akan sangat membantu IHSG kita naik setidaknya ke 6.300-an lah ya. Ini 6.300 kita forecasting lagi pada pembahasan kali ini. Ini support pentingnya, resist pentingnya untuk IHSG kita akan retest lagi ke bawah, retestnya ke sini lah ya, jangan sampai jauh-jauh, akan kerasa banget nanti kalau jauh. Mudah-mudahan bisa menjadi trigger penting untuk IHSG kita ke depan ya. Ini Bukalapak jika di auto reject ataskan lagi 4 kali saja sudah cukup oke untuk menahan laju IHSG. Mudah-mudahan bisa naik sampai ke 6.300, retest lagi ke bawah 6.350 ya.
dites lagi ke 6.200-an, 6.260-an, bisa naik lagi setidaknya kencang langsung ke 6.600. Apalagi jika nanti Goto IPO, itu akan sangat bisa mempengaruhi sekali terhadap indeks kita ke depan. Mudah-mudahan untuk Goto ini bisa men-trigger atau bisa menjadi dorongan penting bagi saham-saham lain untuk membantu IHSG kita sampai pada target 7.000 ya. Sampai pada target 7.000 untuk beberapa bulan ke depan. Setidaknya kita masih belum tahu IPO Goto itu pastinya di bulan apa. Yang pasti kita akan perhatikan dulu saham Bukalapak ini yang mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi penting bagi kenaikan IHSG kita. Dan ya mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan momentum-momentum penting itu untuk mencari saham-saham yang berpotensi naik ya. Untuk saham-saham yang sudah naik ya di saham-saham bank digital, rencana digital yang famous terkait dengan kenaikan-kenaikannya yang cukup fantastis, yang cukup ramai sekali diperbincangkan di forum-forum saham, serta sebagian sudah mulai ada tanda-tanda di saham-saham yang lain seperti saham transportasi juga sudah mulai ada tanda-tanda. Ini juga Astra, tadi Astra juga naik 1%, cukup bagus ya. Astra juga saham-saham BUMN juga sudah berada di support yang cukup menarik. Saham-saham BUMN dari sektor properti, dari sektor properti juga bisa diperhatikan, serta di sektor tambang atau mining ini juga bisa diperhatikan juga karena ya masih berada di situ-situ saja. Mungkin untuk beberapa waktu ke depan akan dapat sentimen positif dari kenaikan IHSG kita. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan baik, persiapkan cash, persiapkan money management yang baik, persiapkan trading plan, serta persiapkan psikologi trading yang juga baik. Mudah-mudahan dapat profit baik untuk ke depan. Oke, itu barangkali update beberapa pembahasan kita untuk IHSG ke depan. Mudah-mudahan IHSG kita bisa mencapai harga 7.000. Terima kasih.